Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa. Anak-anakku semuanya, semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, jangan kendor mentaati protokol kesehatan, yaitu taat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai benua Australia. Kita perhatikan peta berikut, itu adalah peta benua Australia. Benua Australia berada pada batas-batas wilayah benua Australia. Di sebelah utara adalah negara Indonesia. Kemudian di sebelah selatan ada Teluk Australia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia. Di sebelah timur adalah Laut Tasmania dan Samudra Pasifik. Kita perhatikan benua Australia. Benua Australia terletak di sebelah selatan Asia. Secara astronomis itu berada di antara 11 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan, dan berada pada kurang lebih 115 derajat bujur timur sampai dengan 153 derajat bujur timur. Luas benua Australia mencapai kurang lebih ada 7.682.300 km persegi, atau hanya sekitar 5,2% dari wilayah daratan dunia. Kemudian kondisi fisik benua Australia yaitu merupakan benua terkecil jika dilihat dari segi relief. Maka benua ini relatif paling datar karena hanya terdiri atas gurun, dataran rendah, plato, dan sedikit perbukitan di bagian timurnya. Selanjutnya, iklim. Berdasarkan letak lintangnya, Australia memiliki 3 iklim matahari yang berbeda, yaitu ada kawasan iklim tropis, kawasan iklim subtropis, dan kawasan iklim sedang. Lebih dari sepertiga benua Australia terletak di kawasan tropis, dan 2/3 sisanya terletak di kawasan subtropis dan kawasan beriklim sedang. Pada bagian tengah benua juga terdapat iklim gurun yang kering dengan amplitudo suhu yang besar. Selain banyak turun hujan di kawasan utara atau daerah tropis, hujan juga banyak turun di bagian pegunungan timur karena adanya pengaruh angin pasat tenggara dari perairan Samudra Pasifik yang lembab dan menyebabkan terjadinya hujan orografis. Kita perhatikan wilayah gurunnya. Wilayah gurun mendominasi daratan benua Australia yang luasnya bisa mencapai kurang lebih 1.492.000 km persegi, yaitu meliputi gurun pasir besar, gurun Victoria besar, gurun Tanami, gurun Gibson, gurun Simpson, dan gurun Stewart. Gurun-gurun tersebut pada umumnya merupakan plato, hanya di bagian tengah yang berupa gurun dataran rendah. Kemudian gunung dan pegunungannya di benua Australia terdapat di bagian timur dengan bentuk memanjang sejajar pantai sejauh kurang lebih 4.000 km. Yang terdiri dari rangkaian pegunungan tersebut dikenal dengan sebutan pegunungan pemisah besar atau disebut dengan The Great Dividing Ring. Jalur pegunungan tersebut berawal dari Semenanjung York di utara, yaitu di wilayah negara bagian Queensland, dan memanjang sejajar pantai timur serta berakhir di kawasan pantai selatan negara bagian Victoria.
mencakup pegunungan biru yaitu Blue Mountains di sebelah barat Sydney dan pegunungan salju atau Snowy Mountains yang terletak di sepanjang perbatasan negara bagian New South Wales dan Victoria. Dengan puncak tertinggi Australia berada di sebelah tenggara yaitu Gunung Kosciuszko, kurang lebih 2.230 meter yang termasuk rangkaian pegunungan salju. Kemudian di dataran tinggi Australia terdapat di Plato Barat. Kawasan tersebut dahulu adalah kawasan pegunungan yang telah tererosi selama jutaan tahun. Kawasan Plato Barat Australia mencakup Plato Hamersley, Plato Kimberley, dan Plato Tanah Arnhem. Termasuk juga wilayah pegunungan dan perbukitan rendah seperti Pegunungan McDonnell, Pegunungan Musgrave, Perbukitan Torrell, dan Perbukitan Robertson. Di kawasan Plato Barat ini terdapat kenampakan alam berupa batu cadas raksasa yang terkenal disebut dengan Ayers Rock atau Uluru. Kemudian di kawasan Plato Barat terletak gurun-gurun Australia yang terkenal seperti Gurun Victoria Besar, Gurun Pasir Besar, Gurun Gibson, dan Gurun Tanami. Kemudian wilayah dataran rendahnya di Australia terdapat di bagian tengah dan selatan. Tepatnya di sebelah utara Teluk Australia Besar yang disebut dengan dataran Nullarbor atau Nullarbor Plain, di kawasan Danau Erie, dan di lembah Sungai Darling di New South Wales. Kawasan dataran rendah tersebut merupakan kawasan air bawah tanah yang membentang sejauh 2.000 km dari utara ke selatan dan 1.600 km dari timur ke barat. Cekungan tersebut terletak di bawah dataran tengah dan mencakup 3/4 Queensland, 1/4 New South Wales, 1/3 Australia Selatan, dan 1/8 daerah khusus utara. Air bawah tanah ini dapat dipompa keluar sebagai air artesis untuk menghidupi domba dan ternak atau peternakan di Australia. Sungai-sungai yang mengalir di Australia dapat dibedakan atas sungai yang bersifat permanen dan bersifat periodik. Beberapa sungai yang terdapat di kawasan Plato Barat yaitu Sungai Ors, Gasorsin, dan Murchison yang semuanya mengalir ke barat atau utara. Kemudian di sebelah utara terdapat cekungan Carpentaria. Di sebelah selatan cekungan Carpentaria ada cekungan Danau Erie yang sangat luas. Di kawasan ini pada umumnya terdapat sungai periodik yang hanya mengalir pada musim hujan. Sungai-sungai tersebut mengalir ke danau-danau besar di daerah pedalaman dan tidak pernah sampai ke laut. Salah satu danau besar di kawasan ini adalah Danau Erie yang kemudian yang merupakan suatu cekungan. Di sebelah selatan cekungan Danau Erie dijumpai lembah Sungai Murray-Darling yang dialiri oleh kedua sungai tersebut di Australia, yakni Sungai Murray dan Sungai Darling. Berikutnya, karakteristik benua Australia. Tadi sudah Ibu singgung bahwa benua Australia adalah merupakan benua terkecil di antara 5 benua yang ada di muka bumi yang dihuni oleh manusia. Kemudian penduduk asli Australia yaitu suku Aborigin yang terkenal dengan senjata bumerangnya. Di benua Australia pada pantai timurnya terdapat karang penghalang besar yang terpanjang di dunia yang disebut dengan Great Barrier Reef. Kemudian benua Australia juga memiliki keunikan yaitu dengan fauna yang khas yang berbeda dari benua lainnya. Contohnya adalah fauna berkantong, ya, binatangnya ada kanguru, sehingga benua ini disebut sebagai benua kanguru. Atau kemudian ada platypus, koala, wombats, wallaby, dingo, dan lain sebagainya. Kemudian juga karakteristik yang istimewa lagi dari benua Australia adalah satu benua hanya ada satu negara saja, yaitu negara Australia.
Ciri-ciri sosial dan budaya dari benua Australia adalah: 1. Kepadatan penduduk benua Australia paling rendah atau jarang dibandingkan benua lainnya, yaitu 2 orang per kilometer. Kemudian mayoritas penduduk benua Australia dari negara Inggris atau pada imigran ya. Kemudian mayoritas penduduknya negara Australia 85% tinggal di kota pelabuhan atau di tepi-tepi pantai. Contoh adalah kota Sydney, Melbourne, Canberra dan sebagainya. 4. Australia sebagai tujuan imigran atau pendatang dari Asia dan Afrika. Kelima, penduduk Australia memiliki budaya yang beragam. Penduduk Australia adalah Aborigin dengan senjata tradisional bumerang. Nah, kemudian secara ekonomi, ciri-ciri ekonomi di benua Australia adalah: pertama, Australia merupakan negara pertanian agraris yang sangat maju. Kemudian kedua, Australia adalah penghasil wool atau bulu domba terbesar di dunia. 3. Australia adalah pengekspor hasil pertanian dan peternakan. Dan 4. Pendapatan per kapita penduduknya Australia digolongkan adalah tinggi, termasuk negara maju. Demikianlah pembahasan kita mengenai benua Australia. Mudah-mudahan dari yang sedikit bisa kalian pahami dan bisa menambah pengetahuan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.